anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, kesimpulannya adalah hijrah itu terbagi dua. Ada hijrah hissiyah, secara kasat mata, secara fisik. Itu sudah dialami oleh sahabat di zaman Nabi. Dan yang kedua adalah hijrah ma'nawiyah, hijrah secara mental, hijrah hati, hijrah perasaan. Dan hijrah secara maknawi ini, abstrak ini, tetap ada sampai maut mendatangi kita. Nah, oleh karena itu, ya semangat berhijrah jadi orang baik. Istri kita lajari, anak kita lajari. Jangan kita aja cuman sholat di masjid, istri dan anak kita keluyuran, nggak sholat, nggak boleh. Berapa banyak nanti di akhirat orang mau masuk surga, tapi tertahan dia masuk surga karena anaknya tidak sholat ketika hidup di dunia. Akhirnya apa? Anaknya masuk neraka. Anaknya protes, ya Allah, saya tidak mau masuk neraka sendirian. Masuk neraka ini disebabkan orang tua yang tidak mengajarkan kebaikan kepadanya. Tapi sebaliknya, berapa banyak orang tua yang akhirnya masuk surga gara-gara anaknya baik. Mungkin orang tuanya dia tidak baik, mungkin jahat orang tuanya, tapi orang tuanya sadar, lalu mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya di pesantren, menyekolahkan anaknya di agama, ngerti dengan agama, mengerti dengan ilmu akhirat, sampai akhirnya anak ini pun masuk surga. Bapaknya mau masuk neraka, anaknya bilang, ya Allah, saya tidak mau masuk surga sendirian. Saya bisa seperti ini karena saya sekolah pesantren. Memang benar saya sekolah pesantren. Yang belajar adalah saya. Tapi tidak mungkinlah saya sekolah pesantren tanpa biaya. Dan biaya itu adalah orang tua saya yang membiayai saya. Oleh karena itu, masukkan saya ke dalam surga dengan berkat orang tua saya. Nah, ini berkah anak, maka insya Allah kita semuanya bisa dibawa masuk ke dalam surga. Nah, jadi hijrah maknawi ini tetap selalu ada, dan berusaha kita semuanya untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak sampai nyawa, sampai malakal maut mendatangi dan mencabut nyawa kita. Mudah-mudahan kita semuanya mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, kita tambahkan, masih ada waktu kurang lebih ya anggaplah 7 menitan lagi. Jadi kota Madinah itu sebelumnya namanya Yasrib, bapak-bapak, ibu-ibu. Yasrib. Kota Madinah itu dulu penuh dengan penyakit. Wabah penyakit banyak di situ. Tapi ketika Nabi sampai di sana, Nabi berdoa agar wabah penyakit yang ada di kota Yasrib yang sekarang menjadi Madinah dialihkan atau dipindahkan oleh Allah. Dan akhirnya kota tersebut tidak lagi berwabah penyakit. Dan setelah itu Nabi mengganti kota yang tadinya namanya Yasrib diganti namanya Al-Madinah, artinya kota. Kemudian ditambah Al-Munawwarah, bercahaya. Kenapa Madinah menjadi cahaya? Karena di situ ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan para ulama mengatakan, para sahabat mengatakan selama pada saat Nabi di kota Madinah, itu betul-betul Madinah itu kayak bercahaya. Cahaya dia. Terang begitu, terus menerus terang. Tidak lain dan tidak bukan, semua itu berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan coba rasakan ya, terutama yang berangkat haji atau yang berangkat umrah. Rasakan saja. Kita berada di Mekah dengan di Madinah, itu dari pengalaman-pengalaman orang yang berangkat haji atau berangkat umrah, mereka lebih mendapatkan kedamaian ketika berada di kota Madinah. Kesannya itu lebih banyak berkesan di kota Madinah. Kenapa kalau lebih berkesan di kota Madinah? Nah, kata ulama nih ya, kota Madinah itu ibarat kata keindahan, indah. Dan kota Mekah itu ibarat kata kemegahan, megah. Biasanya mata kita ini lebih senang memandang keindahan daripada kemegahan. Mata kita ini lebih enak, lebih senang melihat keindahan daripada kemegahan. Kalau kita sampai di kota Mekah itu megah. Tapi ke kita Madinah, ke kota Madinah itu indah. Jadi kalau ibarat kata nih ya, Madinah itu bagaikan puncak, desa puncak. Orang ngelihat senang karena banyak pohon-pohon yang hijau, pepohonan, air terjun, sungai-sungai, sawah. Semuanya kalau orang datang ke desa yang begitu indah, yang begitu damai, semua akan senang, tenang hidup. Mau mancing, tinggal ada di sungai. Mau lihat air terjun keluar dari atas gunung, enak dilihat, indah. Itu ibarat kata Madinah seperti itu. Dan Mekah ibarat kata adalah kota metropolitan yang dipenuhi dengan gedung-gedung. Jadi ketika kita sampai umpama ke Jakarta, kita bingung, bengong, lihat gedung tinggi-tinggi. Tapi kita ke puncak, kita akan sejuk pandangan mata dan hati kita. Nah, ibarat kata begitu tuh. Madinah adalah keindahan dan kata Mekah adalah kemegahan. Dua kota ini mempunyai kemuliaan masing-masing, tapi tanyakan saja. Kalau ditanya sama orang yang berhaji dan berumrah, lebih senang mana perasaan? Banyak mereka mengatakan lebih damai tinggal di Madinah. Kenapa? Karena di situ ada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, kiranya cukup sekian dulu. Insyaallah kita akan sambung di kesempatan yang akan datang. Siapa yang anaknya ingin sekolah di pesantren kami Al-Islami Nurul Anwar, kami terima pendaftaran santri baru. Kami terima dari umur 7 tahun. Karena pesantren kami lengkap, ada tingkat SD, SMP, dan SMA-nya. Jadi siapa yang kepingin belajar, anaknya di pesantren, insya Allah kami terima. Biaya masuk 2,5 juta dan bulanannya adalah Rp600.000. Mungkin seperti ini yang kami bisa sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.